Shalom, kita berjumpa lagi dalam Victor's Devotion. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan dan kita mempercakapkannya, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau, Bapa yang baik, untuk pemeliharaan-Mu atas kami. Secara khusus hari ini, Kau anugerahkan kepada kami. Kiranya pertolongan-Mu atas kami, sehingga kami bisa menjalani hari ini. Dan hidup kami hari ini bisa menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah kami dengan firman-Mu, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Masih tentang topik dimerdekakan, berarti dibersihkan. Merdeka berarti bersih, dibersihkan dari semua yang mengotori, dibersihkan dari semua yang mencemarkan, dibersihkan dari semua yang menyakitkan, dibersihkan dari semua yang membuat kita tidak mengalami pertumbuhan. Dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21, hal dibersihkan terkait dengan perabot di dalam keluarga. Ada perabot-perabot yang digunakan untuk maksud yang kurang mulia, dan ada perabot yang digunakan untuk maksud yang mulia. Dari ayat yang tadi kita baca, ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Nah, ini biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan bukan yang tidak berguna, tetapi dalam artian maksud penggunaannya untuk harian yang biasa pada umumnya. Tetapi ada perabot-perabot yang terbuat dari perak atau emas atau barang berharga lainnya. Pasti penggunaannya lebih dari perabot-perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya, ibarat perabot-perabot yang digunakan oleh tuannya. Tuannya akan menggunakan perabot-perabot dalam rumahnya sesuai dengan keperluannya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya ditantang oleh Tuhan. Karena sesungguhnya kita semua sudah ditebus, sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi sejak kita ditebus, sejak kita percaya, sejak kita menjadi orang percaya, selanjutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup yang sudah Tuhan bersihkan, hidup yang sudah Tuhan merdekakan. Itu menentukan kualitas hidup kita di mata Tuhan. Kalau kita diselamatkan, itu bukan karya kita. Kalau kita ditebus dari dosa, itu bukan karya kita.
Jadi kalau kita karena percaya ya kepada Tuhan Yesus menjadi bersih, itu bukan karya kita. Tetapi setelah kita dimerdekakan, setelah kita dibersihkan, setelah kita dibasuh, selanjutnya bagian kita. Setelah kita dibersihkan, kita harus menjaga hidup kita bersih dengan gaya hidup yang bersih. Karena itu dalam ayat yang ke-21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal jahat, artinya ia memelihara hidupnya untuk tetap baik, tetap benar, tetap bersih. Dan tidak dikotori oleh hal-hal yang jahat yang telah ditinggalkan waktu kita bertobat atau waktu seseorang bertobat. Orang itu berarti sedang terus mempertahankan kebersihan, kesucian, kekudusan yang sudah Tuhan kerjakan baginya. Sebab ia sadar hidup bukan miliknya, tetapi milik Tuhan. Hidup yang sudah Tuhan bersihkan, seperti rumah yang sudah Tuhan bersihkan, seperti perabot yang sudah Tuhan bersihkan. Maka ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi Tuhan akan menempatkan kita di rumahnya, di rumah Bapaknya, sesuai dengan kemuliaan yang ada dalam diri kita, yaitu karya Tuhan yang terus kita pelihara dengan hidup bersih, hidup suci, hidup menyucikan diri dari segala kejahatan, terus menerus. Mungkinkah itu dapat terjadi, terwujud dalam hidup kita? Kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, hal itu pasti mungkin. Tapi kenyataannya, setiap hari kita menjumpai diri kita melakukan kesalahan. Bagaimana saya bisa menyucikan diri dan bisa menjadi perabot Tuhan yang mulia, yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia? Justru saat ini menyadari bahwa kita kembali melakukan yang salah, kembali melakukan yang sudah kita tinggalkan. Sekarang kita menyadari hal itu. Mari kita memulainya. Hari ini kita sudah terlanjur. Hari kemarin kita sudah tercebur. Tapi ada hari baru esok. Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita mulai siapkan hidup kita. Hari ini, untuk esok, kita terus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Hindari hal yang jahat. Mulai dari hati, dari pikiran, dari angan, dari ucapan, dari perbuatan. Terus menerus. Karena itu pentingnya kita hidup bersama dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Sehingga dengan demikian, hati kita dijaga. Jadi kalau kita menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan dengan firman-Nya, pasti kita akan dapat menjalani hari-hari dengan benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita kemarin melakukan yang salah, kita akui dan kita berhenti. Kita memulai yang baru. Karena sudah Tuhan berikan yang baru untuk kita. Untuk kita hidupi sekarang. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan di udara. Mari terus kita jalani hidup kita. Terus hidup bersih. Karena kalau kita menjalani hidup yang bersih, seperti perabot yang mulia akan Tuhan gunakan untuk hal-hal yang mulia di rumahnya. Di rumahnya. Rumah dalam arti bait Allah. Rumah dalam arti rumah Bapa yang di surga. Terus maju bersama Tuhan, kita pasti bisa merdeka. Karena kita dibersihkan,
untuk terus hidup bersih di hadapan Dia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali hari ini untuk kami menjalani hidup bersih, hidup merdeka dari segala kecemaran, dari segala kejahatan. Karena Tuhan telah mengerjakan itu dalam hidup kami. Kami mau terus melanjutkannya. Kami mau terus merenungkan firman-Mu, menaruh firman-Mu dalam hati pikiran kami, sehingga kami melakukannya setiap hari. Dan biarlah hidup kami terpelihara, bersih, berkenan kepadamu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ampuni pelanggaran. Ampuni perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang merugikan orang-orang, yang menyakiti orang-orang di sekitar kami. Ampuni ya Tuhan. Dan tuntun kami terus di jalan-Mu, untuk kami menjalani hari-hari yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, demikian Victorious Devotion kita hari ini. Kiranya kita ditolong Tuhan untuk terus berjalan di jalan kebenarannya, sehingga kita tetap hidup bersih, makin berkenan, dan Tuhan siapkan kita menjadi perabot dan digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.